Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, saudara kita mengkiaskan bahwa syahadat kita ini belum sah, termasuk ulama-ulama di Mekah, di Madinah. Nah, syahadat kita ini sah bila dibaiat di hadapan mereka yang mereka dirikan tahun 77. Kita sudah tahu semua tugas mereka, bagaimana kita ini sudah sesat masuk neraka. Saya wawancara sampai tuntas, tugas mereka kita ini masuk neraka kalau nggak ikut mereka, dibaiat oleh mereka. Yang antum maksud apa? LK Isa Bugis, karena ada beberapa nih, ada banyak ya. Kita ini nggak masuk neraka, kita atau mereka yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikiaskan dengan yang boleh kita salurkan nafsu kita itu, berahi kita itu kayak istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yeah. Nah, di Arab sebagian orang tidak paham Islam itu TKW ini sebagai budak, jadi boleh. Gimana Pak Ustaz? Sekarang. Tidak ya, yang kedua dulu ya. Mereka salah ya. Tidak benar. Budak itu didapat dengan perang, lawan kaum muslimin kalah, laki-lakinya, perempuannya, tawanan perangnya jadi apa? Jadi budak. Jadi perang di zaman dulu itu luar biasa, habis-habisan. Laki-lakinya habis, mati semua, sisa perempuan, anak-anak dibikin apa? Budak. Ya, kalau perang sekarang yang habis-habisan kan gedung, rumah, ya, dibom jarak jauh. Perang dulu orang habis-habisan, rumah segala macam masih utuh. Nah, baru ada budak. Kalau nggak ada perang, gimana bisa ada budak? Ya, walaupun dibeli dengan sekian miliar, bahkan sekian triliun, ya, mau jadi budak saya? Nih, sekian triliun. Tentu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Karena setelah menjadi budak kan dia tidak punya apa-apa. Ya kan? Jual beli aja nggak boleh. Gitu. Jadi saya kira mengada-ada ya. Kalau mereka menggauli pembantu-pembantu dengan alasan budak, ya. Atau mungkin ini kata mereka ya, pembantunya banyak orang Sunda misalnya, budak keneh gitu. Nah itu mengada-ada ya kan, masih budak keneh, bukan seperti itu. Jadi budak itu hamba sahaya, orang yang dimiliki oleh orang, bukan budak keneh, budak gelis, bukan. Jadi itu terlalu mengada-ada. Kemudian tentang baiat tadi, jawabannya seperti pembahasan kita ya, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat ketika masuk Islam baca syahadat di depan Nabi secara khusus. Nah, mereka menjual dagangannya ini mungkin ya karena syubhat juga. Kita ini kapan masuk Islamnya? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha kan jelas masuk Islam dengan membaiat Nabi. Nah, kita membaiat siapa? Berarti nggak sah. Mereka lupa dengan pemahaman sahabat. Setelah Nabi wafat, adakah orang-orang kafir masuk Islam? Ada. Kemudian anak-anak para sahabat, para tabi'i, ya kan? Ibnu Umar punya anak, membaiat siapa? Ibnu Umar. Utsman punya anak, membaiat Utsman? Enggak. Agama anak otomatis mengikuti agama orang tua. Agama anak otomatis mengikuti agama orang tua. Berarti mereka merasa lebih pintar dari para sahabat dan tabi'i. Sekali lagi, anak-anaknya Ibnu Abbas, anak-anaknya Imran bin Husain, ini yang nggak mungkin ketemu dengan Nabi kan, tidak membaiat siapa-siapa, bahkan ketika ada seorang kafir seperti Raja Najasyi tidak membaiat siapa-siapa, cuman mengucapkan syahadat, sah apa tidak Islamnya? Sah. Raja Najasyi membaiat siapa? Orang nggak ketemu Nabi. Raja Najasyi cukup mengucapkan syahadat,
dan sah Islamnya. Buktinya disolati oleh Nabi secara gaib. Ketika Raja Najasyi meninggal, disolati oleh Rasul dan para sahabat dari Madinah secara gaib. Satu-satunya salat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para salafus saleh setiap selesai beribadah selalu punya perasaan takut dan harap kepada Allah? Ini kita contoh, ini kita tiru, ya, supaya tidak sombong. Banyak dari kita yang sombong, mentang-mentang tidak pernah putus sholat berjamaah, tidak pernah putus sholat tahajud, seolah merasa banyak pahala. Ini berbahaya. Oleh karena itu para sahabat memohon, merengek supaya ibadahnya diterima, supaya dosa-dosa diampuni, dan seterusnya. Bahkan seorang Qadhi Iyad mengatakan bahwa jika selama aku sholat bertahun-tahun yang diterima oleh Allah cuma satu, maka dari satu itu aku berharap satu. Nah, hari ini kita merasa seolah seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Belum tentu. Sah ya, kita tahu sah, ya, tapi sah belum tentu diterima, belum tentu dapat pahala. Benarkah ada dalil yang menerangkan bahwa kita dianjurkan berdoa setelah salat wajib? Tidak ada. Tidak ada. Berdoa yang baik setelah salam apa sebelum salam? Sebelum. Ketika di dalam sholat, sujud misalnya, itu yang terbaik. Bolehkah berdoa setelah salam? Boleh. Berdoakan kapan saja. Tapi yang baik, yang mustajab adalah ketika salat, terutama ketika sujud. Karena sedang dekat-dekatnya kita dengan Allah ketika kita sedang sujud. Fa aktsirud du'a fi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Yeah. Kalau tidak salah pernah kita bahas waktu itu tentang duburus sholat, duburnya sholat. Nah, ini berselisih para ulama, duburnya sholat itu setelah salam apa menjelang salam? Sebelum salam. Nah, dijawab oleh para imam, kalau isinya doa, duburus sholat sebelum salam. Kalau isinya zikir, subhanallah, alhamdulillah, itu setelah salam. Ketika bacaan at-tahiyat akhir belum selesai tapi imam sudah salam, apakah kita ikut salam? Ya, segera, ya. Walaupun bacaan kita masih banyak, segera. Makna dari idza raka'al imam farka'u, idza sajada fasjudu, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, dan seterusnya, maksudnya segera. Jika imam ruku, segeralah ikut ruku. Jika imam sujud, segeralah ikut sujud. Jangan menyelesaikan bacaan kita, tinggalkan saja, ya. Pun jangan kita ngebarengin, ya. Baru Allah kita langsung bergerak, jangan, ya. Tunggu sampai Allahu Akbar baru kita bergerak. Dengan dalil ucapan para sahabat, kami belum menggerakkan badan untuk turun sujud sebelum kami melihat Nabi betul-betul mencium tanah. Sudah betul-betul sujud, baru kita menggerakkan badan untuk sujud. Ada istilah anak indigo, ini merupakan keistimewaan atau bukan? Bukan. Ini bukan kelebihan, tapi kekurangan. Kekurangan. Kalau yang normal, sempurna, manusia
tidak bisa melihat jin. Kalau dia bisa melihat, bukan kelebihan. Bukan kelebihan, justru kekurangan. Ada sesuatu dalam dirinya. Ada jin, ada apa, ya. Kan kita nggak mau dikuasai oleh jin. Orang yang bisa melihat ada sesuatu, itu dibohongi oleh jinnya yang ada dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika melihat sosok ini, sosok itu, sebetulnya mata kita sedang dibohongi. Bukan di situ ada, bukan, tapi mata kita sedang dibohongi. Buktinya apa? Ya dekatin saja kalau berani, ya. Disentuh begitu, ya nggak ada apa-apanya. Emang nggak ada apa-apanya. Mata kita yang dibohongi. Sihir itu kan membohongi. Maka ketika tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar memakan tambang-tambang tukang sihir Fir'aun yang seolah menjadi ular-ular kecil, langsung mereka sadar dan sujud, mengakui bahwa ini bukan sihir. Kalau sihir itu bohong-bohongan doang. Ini bukan sihir, ini betul-betul. Kalau sihir umumnya hanya membohongi mata, ya. Terkadang kita sholat di masjid yang kita dapati imamnya tidak bisa membedakan huruf, apakah kita tetap sholat? Enggak masalah, tanggungan dia. Ada kalimat fa in asabu falahum walakum wa in akhta'u fa alaihim wa laysa alaikum. Jika imam itu benar, maka kebenaran itu buat imam dan buat kalian para makmum. Jika imam itu salah, maka yang menanggung kesalahan adalah imam, bukan makmum. Contoh besarnya apa? Umar mengimami sholat asar, kalau tidak salah, ya, nggak sah. Sholatnya salah, nggak sah. Karena belum mandi junub, lupa. Ya, sudah selesai baru Umar sadar belum mandi junub. Maka Umar mandi junub, sholat lagi. Makmumnya tidak sah, karena kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum. Maka orang ada yang mengkiaskan imam itu seperti supir bus. Kalau supirnya nyasar, ya penumpangnya nyasar semua. Enggak benar, ya berarti tadi makmumnya Umar batal semua. Tentu Umar akan teriak-teriak, ulang. Tadi belum mandi junub. Enggak ada. Umar enggak teriak-teriak begitu. Umar sholat sendiri, mengulangi sholat sendiri. Karena Umar dan siapapun faham makmum sah. Yang tidak sah cuman Umar, belum mandi junub. Kentut sedang Batal tentunya. tapi dia lanjut sholat. Ya salah dia. Makmum nggak salah, ya. Walaupun mungkin makmum mencium baunya atau tahu, ya, salah dia, salah imam. Ya. Kalau imamnya faham, ya dia mundur, yang belakang dia maju, gitu ya. Bolehkah sholat sunat berjamaah? Sholat sunat berjamaah kepada orang yang sholat wajib. Sholat sunatnya apa? Kan ada sholat sunat yang nggak boleh berjamaah. Sholat duha misalnya, sholat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, kan nggak boleh berjamaah, bid'ah. Sholat sunat yang boleh berjamaah itu Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Qiyamul Lail, Istisqa, ya. Adapun qobliyah ba'diyah dan seterusnya nggak boleh. Jadi tidak semua sholat sunat boleh berjamaah. Yang dikatakan sholat sunat apa? Intinya bahwa antara imam dengan makmum sholatnya tidak harus sama. Imamnya sholat asar, kita makmum sholat duhur karena memang belum sholat duhur, boleh. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Rasul pernah sholat qasar, makmumnya banyak yang sholat tidak qasar, sholat tamam. Mu'adz bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya.
Nah, berarti kita sholat witir niatnya makmum sholat taraweh boleh. Ada sekarang kan doa harus ikut imam. Doa? Sholat fardu kan doa bersama di ikut imam. Enggak. Jadi berjamaah itu selesai ketika salam. Jadi kalau sudah salam udah nggak ada jamaah lagi. Berjamaah itu ya adanya di sholat itu. Ya, nggak ada makan berjamaah, apalagi. Ya makan bareng-bareng aja, bukan makan berjamaah. Ntar ada imam, ada makmum, ya kan, makan. Ada qomat, ya. Ya makan bareng-bareng, bukan makan berjamaah. Ya, termasuk doa berjamaah, zikir berjamaah, nggak ada. Yang ada jamaah itu cuman sholat. Imam yang nggak zikir begitu nggak dipakai lagi Pak. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dipakai ya. Zikir setelah sholat Jumat apakah ada? Sama dengan sholat duhur. Ada riwayat khusus yaitu Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, tapi hadisnya dhaif, tidak sahih. Karena dhaif tidak boleh kita amalkan yang sahih. Apa? Kembali kepada zikir setelah sholat 5 waktu. Pernah saya mengajak tetangga sholat Jumat di Masjid Nabawi pas Ustadz yang khutbah. Dia terkejut, dikatakan saya masuk sarang salafi. Oh, ada sarangnya ya, kayak lebah sarang. Ya, yang gini-gini itu menunjukkan apa? Kita bangga, kita bahagia dengan hal-hal seperti ini. Menunjukkan apa? Setidaknya ada sabda Nabi yang kita bahagia. Ya, Ja'al Islamu ghariban fasayaudu kama bada'a ghariban. Bahwa Islam pertama kali datang aneh, asing, dan kelak di akhir zaman akan menjadi aneh, asing. Ya, di mana-mana doa begini, ini doa begini. Ya, kan aneh, asing. Ya nggak apa-apa. Ya memang kita begitu ya, sedang masa-masa seperti itu. Ya, orang banyak lah ya. Ya, di mana-mana namanya taraweh itu ya ada syiarnya ya. Setelah taraweh mau sholli alaihi kan enak tuh. Syiar. Ini diem aja. Ya begitulah. Banyak. Yang ngubur kucing lah, yang ini, yang itu. Kita bahagia. Kita bangga. Setidaknya ada sabda Nabi yang kita banggakan bahwa memang aneh, asik. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita siap-siap berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi